saya jadi deputi sheriff ya, kayak Kristen. Jadi karakternya itu yang lucu dan kocak. Oh gitu. Konyol. Nah, kini untuk melihatnya secara langsung, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke negeri Paman Sam itu. Cukup dengan mendatangi Taman Safari di kawasan Puncak, Jawa Barat. Hebatnya, semua peran koboi dan penjahatnya dimainkan oleh orang Indonesia. Dan pagi ini saya Lumbongga Homasan akan mengajak Anda membuka mata tentang pentas koboi Indonesia di Taman Safari. Koboi identik dengan figur seorang jagoan yang selalu membela kebenaran. Ia mahir bermain pistol dan melempar lasso untuk menaklukkan musuh yang datang mengacau. Nah, apakah keahlian serupa dimiliki oleh para koboi Indonesia di Taman Safari? Yuk kita simak liputan Susana Sunarno dan Muhammad Rizal berikut ini. I'm gonna kill you. Tenang saja, saya cuma acting kok. Koboi-koboi sekarang sudah lahir di Indonesia, tepatnya di Cisarua. Mau lihat? Alkisah, pada tahun 1880 ada sebuah kota koboi yang aman dan damai, bernama Tombstone. Di sini suku Indian hidup berdampingan dengan warga pendatang. Umumnya mereka beternak kambing, dibantu oleh anjing penggembala yang pintar. Tiba-tiba kedamaian terusik. Kawanan bandit yang dipimpin oleh Dan Sinister datang mengacau. Mereka menculik Mochni, putri sang kepala suku Indian. Kebrutalan kawanan bandit ini makin menjadi. Mereka merampok bank. Sheriff dan deputinya kalang kabut. Mereka berupaya meredam aksi bandit-bandit ini. Seorang bandit berhasil ditangkap, namun ia berhasil dibebaskan temannya. Merasa mendapat perlawanan dari penduduk Tombstone, kawanan bandit makin merajalela. Mereka merusak bar dan menghancurkan hotel. Tak mau kalah, sheriff dan warga kota Tombstone lantas mengatur siasat. Apa siasat mereka? Dan berhasilkah mereka membebaskan sang putri cantik? Saksikan kisah lengkap perjuangan para Indian dan sheriff ini di kota koboi Cisarua.
Yang baru saja Anda saksikan adalah liputan mengenai kota koboi di Taman Safari Cisarua. Bersama saya sudah ada David Manansang. David ini adalah manajer Cowboy Town Taman Safari. Juga ada Yudi. Yudi salah seorang pemeran koboi. Selamat pagi David, selamat pagi Yudi. Pagi. Nanti kita akan bincang-bincang seputar atraksi ini. Ada jeda iklan yang mulai dulu. Kita jelang dulu, buka mata masih akan segera kembali. Anda masih bersama kami dalam Buka Mata, dan pagi ini kita sedang membahas mengenai aksi koboi Indonesia di Taman Safari Cisarua. Tadi sudah saya perkenalkan, ada David Manansang, juga ada Yudi. Yudi ini juga salah seorang pemeran koboi ya dalam show ini ya, David manajernya ya. Nah, David ini apa namanya, sejak kapan ada pentas koboi ini? Belum lama, baru ya? Kita baru buka tanggal 20 Juni. Oke, jadi belum sebulan ya? Belum. Apa nih, tiap hari atau cuma akhir pekan aja? Tiap hari, weekdays, weekend, 2 kali show sehari. Oh gitu, hari biasa juga kenapa harus ada 2 kali show? Kan pasti pengunjungnya lebih sedikit ya kalau hari biasa kan? Justru ya, tapi kita karena show ini baru juga, itulah saatnya buat latihan juga. Benar sih, sekalian latihan ya. Betul. Nih, ini alasan diadakannya show ini apa? Pertama ya untuk menarik wisatawan. Betul. Ya kan? Lalu Indonesia sebagai anggota PKBSI, Perhimpunan Kebun Binatang se-Indonesia, memang itu adalah salah satu tugas utama kebun binatang dan taman safari, conservation, education, dan recreation. Betul. Nah, idenya sendiri datang dari mana, Mas? Nah, idenya sendiri datang dari mana, Mas? Ide kenapa cowboy show gitu kan? Kalau untuk narik wisatawan kan bisa show yang lain gitu. Betul. Kita memang udah banyak beberapa animal show di taman safari. Betul. Tapi kita merasa juga ya wisatawan mau lebih kan, kita selalu ada sesuatu yang beda ya. Betul. Lalu berhubung kita punya wisatawan juga lokal, ya kita ambil sedikit culture Western ya, betul. Bener sih, bener. Nah, ini persiapannya sebelum show perdana berapa lama nih? Untuk persiapannya kita menghabiskan waktu 6 bulan. Latihan terus ya? Iya, latihan. Ada berapa sih, ada berapa orang anggota dari show ini nih, pemerannya? Anggotanya semua berjumlah 31 orang, itu plus sama perempuannya. Perempuannya jadi apa, Indian kali Perempuan jadi Red Indian sama pekerja salon. Oh gitu. Juga ada istri petani. Jadi apa? Pekerja salon? Iya. Salon girl. Oh, oke. Bukan salon ini kan? Iya, salon bar. Kira-kira tiba-tiba ada salon. Oke, nah skenario-nya ini dapat dari mana? Di ininya? Diadaptasi dari mana? Sebetulnya atau terinspirasi dari mana gitu? Kita ada kerjasama juga dengan orang Singapura, Thailand. Gitu. Sebagai apa? Mereka sebagai apa? Orang Singapura ini sebagai head trainer buat animal. Oke. Gitu. Karena animal-animal ini kita khusus datangkan untuk di Cowboy Show aja. Gitu. Animal-animal ini mendatangnya dari Taman Safari juga dong? Taman Safari, betul. Cuma kita khusus mendatangkan seperti burung pemakan bangkai. Nah, lo itu ada juga? Ada. Nah, itu nggak ada tadinya di Taman Safari? Nggak ada, khusus untuk show ini? Betul. Waduh. Gitu. Nah, namun alur ceritanya seperti apa? Itu sutradaranya, itu yang ngedirect tuh siapa? Pertamanya kalian juga atau? Kita juga masuk gitu. Jadi supaya klopnya gimana? Karena kita kan yang tahu taste-nya orang Indonesia lah gitu. Orang Singapura, orang Thailand kan mungkin nggak ngerti gitu. Betul.
Nah ini pakai bahasa Indonesia dong show-nya. Jelas pakai bahasa Indonesia. Nah ini sekarang ada sebuah paket lagi yang kita ingin disaksikan oleh Anda semua di rumah. Berperan sebagai koboi tentunya bukan hal yang gampang. Selain kemampuan akting, beragam keterampilan lain seperti bermain pistol wajib dikuasai. Seperti apa proses latihan para pemeran koboi ini? Berikut kisahnya. Telah hadir di Indonesia. Mereka bukan orang asing, semua asli Indonesia. 6 bulan lamanya mereka berlatih, memperkuat fisik, belajar akting, dan berlatih drama bersama aneka satwa. Kini mereka siap menghibur pengunjung yang datang ke kota koboi dengan beragam atraksi mengagumkan. Beberapa di antara mereka memang sudah terampil dan berpengalaman menjadi stuntman di sinetron laga. Saya jadi deputi sirip ya, kayak Kristen. Jadi karakternya itu yang lucu dan kocak. Oh gitu. Konyol. Terus tugasnya apa? Tugasnya kalau pagi-pagi itu ya udah kewajiban ngurus binatang. Tapi sebagian besar lainnya adalah karyawan Taman Safari Cisarua. Di sini saya sebagai bandit satu black belt, yaitu bandit yang paling bungsu di antara bandit-bandit lainnya. Di Cowboy Town itu suasananya atau masyarakatnya sangat tentram, aman dan bersahaja, aman. Tapi di suatu saat itu ada sekumpulan bandit-bandit, Mbak. Bandit itu mereka mencoba untuk menculik anak kepala suku Indian. Ya. Pertunjukan koboi ala Texas ini tergolong langka. Pertama kalinya di Indonesia dan ketiga di dunia. Sayangnya kualitas sound system kurang jernih. Akibatnya alur cerita agak sulit diikuti. Walau begitu, Cowboy Show ini patut diacungi jempol. Atribut film laga seperti pistol, senapan, panah, dan bom benar-benar membuat pertunjukan ini mirip dengan adegan film layar lebar yang menegangkan. Ya, demikianlah tadi liputannya. Kita akan sambung lagi bincang-bincang dengan Devi dan juga Yudi. Tentunya setelah pariwara berikut kami akan segera kembali. Say you, time goes by so slowly, and time can move so much. Say you, till Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buka Mata dan masih membahas mengenai pentas koboi Indonesia di Taman Safari Cisarua. Nah tadi Yudi kita udah lihat di liputan kan kalian berlatih gitu ya. Nah sekarang bisa peragain nggak gimana salah satu adegannya deh, muter pistol misalnya gitu. Boleh ya, silakan. Aduh, ini udah kayak koboi western beneran ya, asli deh. Ini kalau ngajarin gini siapa? Yang ngajarin muter pistol gitu, adegan-adegannya? Orang Singapura itu. Kayak tadi trainer animal itu? Orang Thailand itu. Oh. Karena orang Thailandnya kan stuntman gitu ngajarin. Pistolnya pistol mainan dong? Kalau yang dipakai untuk show beneran. Beneran, pistol beneran? Nggak ada isinya kan? Nggak ada. Nah,
Wah, canggih juga ya. Ini para pemerannya dapat dari mana? Kebanyakan dari staff safari, Taman Safari. Oh, jadi para karyawan Taman Safari juga ya? Betul, Tapi di casting dulu dong? Casting. Apa nih kriterianya untuk ikut show ini? Pasti ya kalau lebih bagus mulainya aja udah fisiknya udah lumayan ya gitu. Terus mental juga nggak boleh takut jatuh, ketinggian. Iya. Emang ada adegan yang dari ada loncat-loncat dari ketinggian? 11 meter. Paling tinggi kita 11 meter. Iya. Oke, Yudi, makasih ya. Oke, thank you. 11 meter gitu tapi ada udah ini kan diperhatikan pengaman. Oh, jelas gitu. Kita beli airbag semua dari Amerika. Nah, kalau gitu ada supervisornya juga, ada yang ngawasin? Ada orang Thailand tersebut, itu orang Thailand yang kita datengin untuk sebagai stunt koordinator. Oke, ya kalau enggak ini ngeri juga ya kalau ada apa-apa karena ya. kan memang yang karyawan kita nggak ada pengalaman yang sebagai stunt. Betul, gitu. betul. Nah, selain dalam show itu apakah mereka masih menjalankan tugasnya sebagai karyawan di Taman Safari kayak Yudi gitu? Yudi kan sebelum kamu join dengan dengan show ini, Yudi apa di Taman Safari tugasnya? Pertama Yudi di Taman Safari itu sebagai karyawan bagian operator permainan. Iya. Terus dengan dibukanya Cowboy Show, terus Yudi mencoba untuk training di Cowboy Show, dan alhamdulillah itu lolos seleksi. Terus kamu sekarang masih melakukan tugas yang sebelumnya? Enggak, sekarang Yudi langsung berkecimpung di Jadi Cowboy hanya Show. di Cowboy Show aja? Karyawan lain pun begitu? Jadi hanya di Cowboy Show aja? Cowboy Show, tapi tugasnya misalnya yang ngurus menjaga satwanya semua itu hanya Cowboy Show aja, orang-orang Cowboy Show ini juga pemain-pemain. Tapi maksudnya jadi kamu udah nggak bertugas lagi di Taman Safari dengan pekerjaan lama, udah nggak, jadi hanya di Cowboy Show aja kan? Iya, di ruang lingkup Cowboy Show aja. Oh gitu ya. Gajinya nambah dong? Lebih susah lagi, lebih loncat-loncat gitu. Nah, syarat-syaratnya tuh apa sih yang kayak kalau mau jadi cowboynya gitu kan harus, kamu bilang harus staminanya kuat gitu ya. Terus harus bisa acting nggak? Acting enggak juga sih, kita mulai enggak begitu, tapi kita ya kembangkan sendiri gitu ya, anak-anak kembangkan sendiri. Lagi pula itu natural lah kalau misalnya kayak mau dipukul orang atau apa gitu kan. Semua orang kali pada dasarnya ada bakat actingnya kali ya. Saya rasa gitu. Ini kalau ceritanya ini kan ada unsur komedinya juga, ada tegangnya, itu semua kontribusi nggak semua anggota tim itu masing-masing kasih masukan. Bagusnya gini, gitu. Betul. Jadi kita memang kalau misalnya yang grup mana main, nah itu berapa grup lagi akan nonton atau sebagai usher. Jadi sambil nonton dia mengetahui seperti penonton gitu, mengetahui apa kelemahan, kesalahan atau kelebihan. Betul. Dengar juga kali komentar penonton gitu kan, pasti. kedengeran kan? Betul. Ini kurang ini. Betul. Nah, selama ini gimana Yudi? Kamu dengan joinnya di sini seneng nggak? Ya, sangat senang sekali. Masalahnya mungkin untuk pribadi Yudi ya. Karena senang lah sebelahnya David, kalau nggak dikeluarin. Bisa jawab nggak? Salah pertanyaannya. Ya, apalagi Yudi asli dari desa terdekat dan langsung berkecimpung. Ya, sangat bangga saya berkecimpung dalam Cowboy Show dengan karakter sebagai sheriff juga bandit juga gitu. Itu sangat senang sekali. Mungkin rekan-rekan juga sangat senang ya. Pengunjung gimana komentarnya? Suka denger nggak? Ya, kebetulan jadi dua karakter, mungkin untuk jam pertama Yudi main, jam kedua Yudi jadi penonton juga, dan banyak pengunjung yang menyatakan itu sangat senang sekali. Pasti ya beda. Heran kok bisa gitu di Taman Safari mengadakan show semacam itu ya. Bring gitu ya. Oke. Sekarang kita break lagi. Kita akan sambung di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, kami masih akan segera kembali. ID-nya. Belum lihat. Kita kaki. Progresnya maju 2 inci. Badan rata dengan bahu. Kasih lompat. Putar. Dia target. And landing hard and tight. Coba.
Ya, masih bersama dalam Buka Mata, masih membahas tentang pentas koboi Indonesia di Taman Safari Cisarua. Ini David, aku mau tanya, kalau tadi kan ada adegan yang ini kan, adegan yang pakai api gitu kan, ada yang bom-boman gitu, itu nggak bahaya ya? Enggak, itu kita datangkan spesialis juga orang Thailand, pyroteknik gitu, special effect. Kita bikin grupnya dari orang Taman Safari juga, teknisi, dan kita bikin alat-alatnya dan sebagainya. Untuk gitu. pengamannya ya? Betul, gitu ya? Kita udah perhitungkan dari berapa jauh panasnya apinya itu ke penonton. Kalau ada apa-apa juga prosedurnya udah tahu ya? Udah, pengamanannya gimana ya? Nah itu tapi orang yang koordinator itu sudah pulang ke negara ya barangkali ya? Nah itu jadi, dan sampai sekarang bisa dihandle ya orang kita semua. Nah kalau binatang-binatangnya sendiri kan tadi saya lihat kan burung pemakan bangkanya datang sendiri gitu ya? Itu nggak sulit tuh ininya? Menghandle-nya tuh gimana caranya tuh? Enggak ya, dia naturalnya ya memang melihat ya bagaikan bangkai gitu kan. Kan nggak pakai beneran kan? Enggak, kita pakai beneran jangan-jangan. Kita adegannya ya memang adegannya itu banditnya kena panah, terus meninggal gitu. Nah, burung bangkainya datang gitu ngambil makan bangkainya gitu. Itu kan dari si orang Singapura yang trainer itu sudah ditransfer ya jadi ke ilmunya ya. Iya betul. Nah itu nggak ada masalah ya sekarang dengan koboi-koboi lokal ini nggak ya. Nah settingnya sendiri saya lihat tadi keren banget ya, serius tuh siapa yang bikin tuh? Jadi arsiteknya itu orang Thailand juga gitu. Waduh, serius ya? Canggih. Yang bikin? Yang bikin kebetulan saya juga civil engineering, jadi ya ikut kecimpung juga gitu. Ini mau jadi insinyur terus atau mau jadi koboi nih? Bingung. Tentukan sikap. Nanti bikinnya berapa lama? Bikin ini bisa kalau dulu 8 bulan kira-kira. Oh ya, hanya bikin setnya aja ya? Bagus sekali kayak beneran. Betul. Nah, Yudi, ini menu latihannya kayak apa nih? Menu kan sebelum di luar show kan mesti latihan terus ya? Kayak apa nih latihannya? Persis seperti cerita atau ada latihan yang kalau di luar negeri kan kalau mau show kan latihannya lari juga gitu, yang latihan fisiknya. Ya, mungkin kita dilihat dari monitor itu sedikitnya, tapi kalau untuk seminggu 3 kali kita ngadain semacam lari pagi itu udah rutin, itu udah nggak mesti ditolak, itu harus kita ngejaga stamina juga. Makanya kita menggunakan stand juga. Kalau kita nggak ada peregangan itu memudahkan kita untuk menemukan cedera. Betul. Harus benar-benar lari pagi keliling safari kali. Ya mungkin di arena koboi safari naik kuda, bukan lari. Terus apa lagi latihannya? Ada latihan beban gitu nggak? Oh enggak, kita mungkin exercise aja ya. Exercise itu kurang lebih 1 jam lebih. Nggak latihan gitu. acting? Kalau acting itu yang kita lihat dari depan kaca aja di rumah kali ya? Ya bisa juga. Ya. Oke, ya baiklah, waktu sudah habis, sayang sekali. Nanti mudah-mudahan saya bisa sempat deh ngeliat koboi show-nya ya, menarik sekali sih kelihatannya. Devi, terima kasih sekali sudah bisa hadir, juga untuk Yudi, salam untuk rekan-rekan di Safari ya. Demikianlah Buka Mata kita pagi ini, kita akan jumpa lagi esok dengan topik unik dan menarik khas Buka Mata lainnya. Dan saya Lumonggawa Masan mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda, kami tunggu kritik dan saran Anda untuk kami, sampai jumpa.